Baik, kita mulai ya kuliah pada pagi hari ini gitu ya, yaitu terkait dengan DNA replikasi, kemudian perbaikan DNA dan juga kemudian bagaimana kemudian tipe-tipe kerusakan ya pada DNA. Nah, jadi ketika kita bicara terkait dengan replikasi ya, perbaikan dan rekombinasi, ini adalah outline yang terkait dengan bagaimana kemudian proses tersebut terjadi. Ya, jadi salah satu cara gitu ya, bagaimana kemudian informasi genetik itu dia bisa dipertahankan, itu yang pertama adalah dengan menjaga urutan nukleotida DNA. Nah, bagaimana menjaga urutan nukleotida DNA? Maka dia harus dijaga agar mutasinya itu tidak terlalu sering. Ya, kalau mutasi itu terjadi terlalu sering, gitu ya, maka itu bisa menyebabkan disruption gitu ya. Itu menyebabkan kerusakan pada gen-gen vital yang bisa kemudian secara fatal tentunya ya makhluk hidup itu dia bisa musnah ya. Oleh karena itu seperti apa yang saya sampaikan kenapa kemudian pada beberapa hipotesis bahwa pandemi COVID-19 ini akan hilang dengan sendirinya, yaitu adalah basisnya karena memang yang namanya virus SARS-CoV-2 itu dia akan bermutasi terus-terusan ya sampai ada kemungkinan bahwa dia akan hilang dengan sendirinya ya karena mutasi yang terjadi akhirnya menyebabkan disrupsi sehingga virus tersebut dia tidak bisa bertahan gitu ya karena gen-gen vitalnya menjadi rusak. Nah, di situ gitu ya, kalau kita bicara dalam konteks bagaimana informasi genetik itu kemudian dialirkan gitu ya dari satu generasi ke generasi lainnya, maka ini yang kemudian perlu dijaga. Yang kedua adalah bagaimana kemudian mekanisme replikasi DNA ini menjadi sangat krusial gitu ya untuk kemudian itu dipertahankan dari ketuanya gitu ya atau kemudian indukannya ke sel-sel anakannya ya. Bahwa informasi genetik itu diusahakan itu adalah sama persis dengan induknya. Nah, nanti juga kita akan bahas sedikit tentang inisiasi dan terminasi dari replikasi DNA, kemudian proses perbaikan DNA, rekombinasi DNA, dan kemudian adanya mekanisme transposisi dari DNA yang menyebabkan adanya mixtures ya dari genetic makeup suatu makhluk hidup ya. Nah, mudah-mudahan video yang sudah teman-teman lihat gitu ya sebelum kuliah ini membantu. Jadi saya hanya kemudian memang memberikan penekanan-penekanan dari apa yang kemudian sudah teman-teman lihat gitu ya. Kalau ada pertanyaan silakan langsung open mic saja gitu ya. Atau raise hand sehingga kita bisa langsung berdiskusi gitu ya. Nah, jadi sekali lagi bahwa cara untuk menjaga urutan nukleotida DNA itu laju mutasi itu harus dibuat kemudian sangat rendah gitu ya. Nah, ini contohnya gitu ya. Bagaimana kemudian kalau kita bandingkan di sini gitu ya antara yang indukan ini ya ini adalah mother gitu ya. Nah, di sini ini adalah mother-nya, ini kemudian daughter-nya di sini, ini adalah anakannya. Ya, bagaimana kemudian mutasi itu dia dijaga gitu ya, itu adalah serendah mungkin. Ya. Di mana kemungkinan mutasi itu yang bisa terjadi adalah 3 mutasi per pembelahan sel, lalu kemudian ada 1 mutasi per generasi yang ada. Nah, jadi alur informasi ini gitu ya, sekali lagi kenapa dia harus dibuat serendah mungkin gitu ya dari indukan kemudian ke anakan untuk menjaga agar jangan sampai gen-gen vital itu malah kemudian terdisrupsi karena proses mutasi yang ada. Nah, selanjutnya adalah replikasi DNA ya. Ini adalah replikasi DNA ya. Pada replikasi DNA gitu ya, ini adalah beberapa key point-nya gitu ya. Pertama secara konseptual bahwa
yang disebut sebagai garpu replikasi itu dia tidak simetris ya. Jadi yang namanya garpu replikasi itu dia tidak simetris. Yang kedua bahwa arah replikasi itu dia selalu kemudian dari arah 5 ke 3 dan nanti dia akan mengalami proses apa yang disebut sebagai proofreading ya atau perbaikan gitu ya. Nah, kemudian protein-protein juga ini juga nanti penting gitu ya bahwa menjadi kunci bahwa protein-protein yang kemudian terlibat dalam replikasi DNA itu perlu kita ketahui dan kita pahami gitu ya. Karena nanti kalau misalnya teman-teman belajar di Reggenmik gitu ya, banyak protein-protein yang dari proses alami gitu ya, dari proses alami, dari proses replikasi, dari proses transkripsi, itu bisa kita modifikasi gitu ya, untuk kemudian melakukan rekayasa misalnya ekspresi eukariot di sistem prokariot dan lain sebagainya. Nah, kita masuk sebetulnya pada secara skematik saja ya, secara animasi ya teman-teman sudah bisa lihat, tetapi saya ulas sedikit saja. Yang pertama bahwa pada proses replikasi DNA di sini gitu ya, ini bagian template strain gitu ya. Ini adalah bagian yang kemudian nantinya akan menjadi cetakan utama ya, atau ya ini adalah disebutnya template, dan nanti kemudian akan ada oligonukleotida yang disebut sebagai primer strand di sini. Di mana pada primer strand ini di bagian ujung tiganya gitu ya, ini akan ada kemudian penyambungan gitu ya. Nanti di bagian primer ini akan ada yang namanya disebut sebagai deoksiribonukleoside trifosfat atau disebut sebagai DNTP yang nantinya dia akan terkonjugasi, akan dia berikatan di sini dan kemudian akan memulai proses polimerisasi dalam mekanisme replikasi DNA. Nah, secara lebih detail gitu ya, jadi dari tadi gambaran 2 dimensi tadi gitu ya, bagaimana kemudian primer strand yang kemudian pada ujung tiganya ini dia mempunyai ujung OH, ini dia akan ditambahkan apa yang disebut sebagai molekul DNTP. Ya, molekul DNTP. Molekul DNTP ini dia akan kemudian ditambahkan oleh enzim polimerase di sini gitu ya. Enzim polimerase sehingga kemudian dia berikatan dan terjadi proses polimerisasi. Pada proses polimerisasi ini gitu ya. Nah, ini akan ada pemanjangan ya. Ini akan terjadi pemanjangan dari ini masih banyak kan yang masuk ya. Nanti saya lock meeting. Oke. Ya, dia akan kemudian akan ada pertambahan ya, chain growth-nya di sini gitu ya. Dan kalau kita lihat bagaimana kemudian protein itu gitu ya. Protein itu kemudian ditambahkan, ini ada template strain gitu ya. Lalu kemudian ini ada incoming dari DNTP. Nah, di sini nanti kemudian akan ada semacam yang namanya adalah fingers and thumb gitu ya. Ini semacam tangan, di mana tangan ini nantinya dia akan melakukan positioning dari DNTP gitu ya. Nah, sehingga kemudian ketika proses pemanjangan itu bisa berlangsung secara baik ya, secara lancar. Lalu juga kemudian ini adalah contoh bagaimana pada proses replikasi tersebut itu dia akan membentuk bubble ya, bubble ini, dan kemudian ada yang namanya di sini sebagai garpu replikasi ya. Ini kalau kita lihat pada mikroskop elektron, kemudian ini dibuat semacam kartunnya untuk memudahkan untuk memperlihatkan bagaimana posisi garpu replikasi atau replication forks itu sendiri. Nah, apa sih sebetulnya yang menjadi prinsip dari garpu replikasi? Bahwa garpu replikasi ini ya dia memiliki 2 komponen. Yang pertama itu yang disebut sebagai leading strand, yang kedua itu adalah disebut sebagai lagging strand. Kenapa dia disebut lagging strand? Karena dia terdiri dari Okazaki fragment ya. Jadi kalau pada leading strand ini begitu kemudian slating dari DNA double helix ini dibuka seperti apa yang kemudian kita lihat di sebelah kanan ini,
begitu slating dari DNA-nya itu dibuka gitu ya, maka bagian leading strand itu dia hanya punya satu primer di sini. Nanti kemudian dia akan memanjang, terjadi proses polimerisasi. Sementara kemudian pada bagian ujung lainnya gitu ya, pada bagian strand yang lainnya itu dia akan banyak ditempeli oleh apa yang disebut sebagai Okazaki fragment. Okazaki fragment ini merupakan oligonukleotida ya, sama seperti kemudian primer, dan yang dia posisinya itu adalah akan menempel secara acak ya di bagian strand yang berlawanan. Kalau bagian atas ini misalnya kita sebut saja ini sebagai forward ya, kemudian yang bawah ini sebagai reverse ya, maka fragmen Okazaki itu dia akan menempel sepanjang bagian dari reverse strand, kemudian nanti polimerisasi itu akan berlangsung secara bertahap gitu ya. Saya katakan mungkin bahasanya adalah secara bertahap gitu ya di sini. Artinya setiap fragmen nanti akan terjadi pemanjangan, di sini juga akan jadi pemanjangan. Ingat secara prinsip bahwa polimerisasi itu selalu berlangsung dari arah 5 ke 3. Nah, karena kemudian proses tersebut itu berlangsung secara cepat gitu ya, maka ketika proses penambahan dari DNTP ya, dari deoksiribosa nucleated itu gitu ya. Nah, ada yang namanya mekanisme proofreading dari DNA polimerase ya, di mana proofreading ini untuk memastikan bahwa bahasa-bahasa yang kemudian dia salah ditempelkan atau terinkorporasi itu bisa diperbaiki ya. Nah, secara mekanismenya proofreading ini dilakukan oleh eksonuklease dari arah 3 ke 5 ya. Ini berbeda dengan arah polimerisasi yang terjadi dari 5 ke 3. Nah, kalau kita lihat di sini gitu ya, pada proses primer strand yang menempel ya pada template strand, ini terjadi penambahan di NTP. Pada satu kondisi tertentu pada proses polimerisasinya mungkin terjadi kesalahan ya. Di sini sebagai contoh dari C ini dia diinkorporasi padahal pasangannya ini adalah A. Ya, ini disebut sebagai tautomeric shift ya. Nah, jadi di sini gitu ya, ini terjadi penempelan. Nah, kemudian dari sini gitu ya, karena base pairing-nya itu dia ikatan hidrogennya gitu ya, itu tidak kemudian terjadi dengan cukup baik. Nah, di sini kemudian ada mekanisme proofreading yang dilakukan oleh eksonuklease, di mana aktivitas eksonuklease dari 3 aksen ke 5 aksen ini dia akan memindahkan atau dia akan membuang ya basa nitrogen C yang dia tadinya menempel pada A ya, yang berpasangan pada A itu dia akan buang ya, ini akan ini ada choose back ya, jadi dikunyah istilahnya gitu ya, lalu kemudian ditambahkan kembali basa nukleotida yang tepat. Nah, ini adalah secara sederhana mekanisme dari proofreading-nya. Nah, ini pada proses replikasi ya, yang namanya juga makhluk hidup ya, di mana makhluk hidup itu ternyata pada prosesnya tentu dia ya namanya makhluk hidup ya, dia capek ya, bisa ada kemungkinan dia tidak 100% ya, karena kan bukan mesin yang kemudian dia bisa bekerja dengan sempurna. Sehingga pada proses replikasi sendiri ya, ini kita lihat ada kemungkinan error yang muncul saat proses tersebut. Di antaranya pada proses polimerisasi dari ujung 5 ke 3, itu bisa muncul error penukleotida itu 1 setiap 10 pangkat 5 ya. 10 pangkat 5 itu berarti sekitar 10 kb, sekitar 100 kb ya, di situ 100.000 pasang basa ya. Tentunya ini adalah sesuatu yang kemudian sudah sangat baik sekali gitu, karena 1/100.000 itu ya sangat-sangat kecil sekali. Kemudian kesalahan yang juga mungkin terjadi itu adalah dari positioning proofreading dari 3 aksen ke 5 aksen,
itu juga mungkin ada kesalahan 1 setiap kemudian 100 base pair. Lalu kemudian strand directed mismatch repair, ini error pernukleotidanya itu 1 setiap 100, sehingga kalau dikombinasikan di sini gitu ya. Nah, kesalahan itu bisa diminimalisir sehingga akhirnya itu dikombinasikan hanya ada 1 error saja per 10 pangkat 9 di sini. Nah, nanti kemudian kita akan bahas, yang penting ya teman-teman semua bisa pahami gambarannya di sini gitu ya, dari proses polimerisasi yang terjadi gitu ya. Ketika ada kesalahan inkorporasi basa nitrogen yang tidak tepat, maka dia akan mengalami proses editing di sini. Proses editing yang nantinya akan dibantu oleh enzim 3 aksen ke 5 aksen, yaitu exonuklease proofreading. Sampai di sini ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya kemudian akan melanjutkan kembali gitu ya. Nah, ini mungkin menjadi pertanyaan gitu ya di benak kita gitu. Kenapa kemudian proses dari sintesis DNA itu berlangsungnya dari 5 ke 3 ya. Sebelumnya ada satu hypothetical gitu ya, di mana bahwa strand growth itu berlangsung dari 3 kemudian ke 5. Padahal kemudian secara actual itu adalah dari 5 ke 3. Nah, kalau kita lihat proses dari replikasinya itu sendiri, lalu kemudian dilanjutkan dengan adanya proses proofreading yang terjadi gitu ya. Nah, apa yang membedakan dari proses ya? Pertama adalah dari 5 ke 3 ataupun dari 3 ke 5. Ternyata kalau dari proses proofreading-nya gitu ya, kalau ini terjadi dari 5 ke 3 gitu ya, maka pada proses proofreading itu pada bagian 3 aksennya ya, 3 aksennya itu dia akan dibuat atau akan terbentuk gitu ya. Ini kemudian dia akan terbentuk ujung 3 gitu ya. Kalau kemudian ada satu nukleotida yang dia kemudian dilepaskan oleh proses proofreading itu sendiri ya. Sedangkan kalau sebaliknya pada kalau pemanjangan itu atau polimerisasi itu berlangsung dari arah ketiga ke 5 di sini. Nah, ini akan terbentuk ujung 5 aksen ya. Nah, ketika kemudian ada, kalau hipotesisnya itu pemanjangan itu dari 3 ke 5 dan kemudian ada datang di sini di NTP atau deoksiribonukleotida trifosfat ini muncul, datang dan dia mau terinkorporasi, ternyata reaksi itu tidak bisa terjadi ya. Kenapa dia tidak bisa terjadi ya? Karena tidak ada ya ikatan energi yang tinggi yang dia kemudian mungkin terjadi. Nah, kalau kemudian di ujung 3 ketika di NTP itu datang pada proses proofreading, maka akan terbentuk ikatan energi yang dia bisa dipecah di sini. Sehingga kalau dia dipecah di sini, maka dia bisa melakukan energi karena di sini ada trifosfat di sini ya, akan ada pelepasan satu fosfat sehingga proses polimerisasi itu bisa berlangsung secara lancar ya. Oleh karena itu, kenapa proses sintesis DNA itu selalu dari 5 ke 3 gitu ya. Nah, dan kemudian juga yang menjadi pertanyaan gitu ya. Nah, kenapa kemudian di sini yang menjadi primer itu adalah RNA gitu ya di sini. Nah, ini pada proses replikasi ini gitu ya. Ini kalau kita lihat di sini ada gambar yang sebelah kiri dan juga kemudian ada gambar yang sebelah kanan. Yang berwarna hijau ini adalah nukleotida dari RNA ya. Nantinya kemudian nukleotida dari RNA ini dia akan terinkorporasi pada template strain. Lalu kemudian nanti akan ada DNA primase gitu ya, dan sampai akhirnya kemudian terbentuklah kemudian RNA primer di sini. Nah, RNA primer ini gitu ya. Nah, ini kan dia akan kemudian menempel di sini. Dan kemudian nanti akan ada
RNA primer baru yang dia disintesis oleh DNA primase di sini. Nah, kalau kita bicara pada mekanisme lagging strand template gitu ya, seperti yang saya sampaikan gitu ya, itu akan ada fragmen-fragmen Okazaki yang dia tersebar di bagian DNA double helix ya. Sehingga fragmen Okazaki ini dia akan menempel, ini adalah berupa primer RNA tadi yang berwarna biru, dan kemudian akan terjadi proses polimerisasi yang berwarna merah sehingga kemudian akan mengisi. Karena ini adalah primer RNA ya, tentunya kemudian primer RNA ini dia kemudian tidak fit ya. Maka ketika kemudian DNA polimerase itu sampai dia ke ujung dari fragmen Okazaki lainnya gitu ya, nanti primer RNA ini dia kemudian akan dibuang ya. Nanti dia akan dihapus, dia akan dibuang, lalu kemudian dia akan dipolimerisasi lagi setelah dibuang itu dengan kemudian DNA, sehingga yang tadinya warnanya biru ini kemudian berubah warnanya menjadi merah ya, yang menunjukkan bahwa itu adalah DNA. Lalu kalau ada lag, ada potongan-potongan seperti ini, inilah yang kemudian nantinya akan disambungkan kembali ya, fragmen-fragmen Okazaki itu dengan proses mekanisme Nick sealing yang dilakukan oleh DNA ligase. Nah, bagaimana kemudian DNA ligase itu dia bekerja? Nah, di sini ada teman-teman lihat di sini ada ujung 5 fosfat. Ya, di sini kemudian ada ujung 3 dari hidroksil. Nanti di sini akan ada proses pemecahan ATP di sini gitu ya. Jadi nanti ada fosfat yang dia terinkorporasi ke bagian backbone ya dari DNA strand ya, DNA strand hasil polimerisasi. Nah, nanti kemudian OH-nya ini dia kemudian bisa berikatan ya, sehingga kemudian terbentuklah apa yang disebut sebagai ikatan fosfodiester ini. Nah, dan pada step yang kedua ini, pada proses yang kedua ini, pada proses ligasi ini, itu akan ada pelepasan ATP lagi gitu ya, artinya ada fosfat yang dirilis dari ATP, sehingga pada step yang kedua ini ya, asalnya kemudian ATP, maka pada step yang kedua ini dia menjadi AMP ya, atau adenosin monofosfat. Nah, selanjutnya adalah enzim yang kemudian berperan ya dalam proses DNA replication itu, ini adalah yang disebut sebagai enzim helikase ya. Enzim helikase itu secara 3 dimensi ini adalah bentuknya seperti ini gitu ya. Kalau teman-teman lihat di animasi, dia seperti donat yang kemudian menggulung gitu ya. Nah, bagaimana kemudian helikase ini dia bekerja? Nah, ini adalah nanti ada DNA double strand di sini, lalu kemudian DNA helikase ini dia bisa menempel, lalu dia seperti kemudian membuka slating yang ada ya. Dalam prosesnya di sini ada energi yang kemudian dibutuhkan ya, dan di sini terjadi pemecahan ATP gitu ya untuk menghasilkan energi, sehingga kemudian pada akhirnya si DNA helikase ini dia bisa membuka DNA double helix. Nah, selanjutnya adalah pada single strand binding protein, ini juga merupakan protein gitu ya yang kemudian membantu proses replikasi gitu ya. Nah, single strand binding protein ini atau SSB ini gitu ya terjadi pada proses polimerisasi, di mana ketika DNA polimerase itu dia sudah siap ya untuk kemudian menambahkan menginkorporasi basa-basa nitrogen ke bagian leading strand maupun pada bagian template strand. Nah, maka di sini ada bagian-bagian tertentu ya dari kemudian template strand itu yang dia akan membentuk base pair hairpin ya. Jadi karena ada bagian-bagian tertentu yang dia bersifat palindrom,
Nah, bagian yang palindrom ini dia akan membentuk struktur hairpin ya. Sehingga ini kalau kita lihat bentuknya menjadi tertutup dari strand tersebut gitu ya, atau seperti slating yang memang terkunci. Nah, di sini SSB ini atau single strand binding protein ini fungsinya dia akan bekerja sama dengan DNA polimerase sehingga dia akan membuka slating dari hairpin tersebut gitu ya. Nah, sehingga kemudian ketika proses polimerisasi itu bisa berlangsung secara lancar gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini bagian struktur dari SSB protein ini dia terdiri dari 2 domain, yaitu ada domain A dan kemudian domain B gitu ya. Nah, di mana pada proses tersebut ya dia kemudian akan dalam tanda kutip ya seperti kemudian menahan ya. Pertama dia akan membuka bagian hairpin ini dan kemudian dia akan menahan sampai kemudian DNA polimerase ini jalan dan ketemu di bagian ini. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Halo Pak, Ya, silakan. izin tanya Pak tentang yang helikase. Tadi di gambar di contohnya kita ada ujungnya ya Pak buat pembukaan rantainya. Mhm. Nah kalau misalnya dalam keadaan kita saat replikasi kan dia belum tentu memulai replikasinya di ujung DNA-nya ya Pak. Nah itu bagaimana ya Pak? Kalau di gambar tadi rasanya ada ujungnya gitu Pak buat dia buat ngebuka rantainya. Yang mana ujung yang mana nih? Oh di eh, Ya, yang gambar mana? Yang ini? di gambar yang mekanisme Pak. Oh, Mana? enggak Pak, yang tadi Pak, yang tadi tapi yang sebelah kanannya. Oh, yang sebelah kanannya. Ya, Ah, ini kan ada kenapa? ujung gitu Pak. Maksudnya mau rantai yang mau dibukanya tuh ada ujung yang bisa dibuka. Nah kalau misalnya dia eh, rantai lurus gitu Pak, maksudnya yang kita kan nggak selalu membuka rantainya di ujungnya ya Pak. Oh iya, dia memang dia nggak harus di ujungnya. Jadi seperti ini yang penting dia ada yang namanya dia nanti akan ketemu yang disebut sebagai binding site-nya. Nah, pada binding site ini nanti si helikase ini dia kemudian akan menempel sehingga kalau kita lihat ini kan ada double helix strand ya. Nah, begitu helikase itu menempel di binding site, maka otomatis dia akan terbuka gitu. Kebayang nggak? Oke Pak, tapi itu berarti dia berikatannya di salah satu rantainya saja ya Pak. Dia akan berikatan di salah satu rantainya. Iya, dia di binding site-nya. Oh oke Pak, baik Pak. Ya, dia akan binding site-nya. Nah, mungkin ya teman-teman juga bertanya. Jadi memang kalau belajar apa namanya, memang molekuler ini biasanya nanti kita akan coba dulu dari framework yang sangat umum. Nanti kemudian kita akan lihat detailnya seperti apa gitu ya. Nah, tentunya memang untuk ke arah detail ini gitu ya, framework yang generalnya yang umumnya itu kita pahami. Jadi misalnya zooming apa sih kemudian tadi ya? Apa sih replikasi DNA itu? Oke, replikasi DNA itu berarti DNA diperbanyak agar kemudian nanti sel-sel anakannya dia bisa mendapatkan informasi genetik yang sama gitu kan. Itu one point. Kemudian poin selanjutnya, apa prinsipal dari DNA replication tadi ya, bahwa yang pertama bahwa arah replikasi itu selalu dari kemudian 5 ke 3, kemudian ada protein-protein yang nantinya akan membantu proses replikasi. Nah, kemudian di sini baru kita masuk nih apa saja sih gitu ya. Kemudian memang komponen-komponen yang memang dibutuhkan dalam proses replikasi DNA ya. Sudah jelas tadi ada kemudian DNA helikase ini salah satunya. Kemudian nanti kita zooming lagi, oh ternyata bukan cuma helikase, bukan cuma kemudian polimerase DNA polimerase, tapi ada juga kemudian protein lain yang memang kemudian membantu. Apa sih fungsinya? Nah, karena memang salah satunya adalah ternyata kita temukan gitu ya, kalau
kalau strand-nya itu sudah dibuka, dia menjadi single strand dan kemudian ada palindrome sequence atau repetitive element yang memungkinkan terjadinya hairpin, maka bagian yang kemudian hairpin ini harus diurai. Nah, oleh siapa? Oleh single strand binding protein monomer ini. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Oke ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas lagi. Nah, ini ada kemudian lebih detail lagi gitu ya. Jadi lebih detail lagi bagaimana sih kemudian proses polimerisasi itu yang dilakukan oleh DNA polimerase itu terjadi. Nah, ini ada DNA double helix ya. Nah, di situ kemudian ada proses yang namanya yang disebut sebagai sliding clamp ya. Sliding clamp ini nanti dia akan dikelilingi oleh apa yang disebut sebagai clamp loader ya. Clamp loader ini dia terdiri dari beberapa subunit. Nah, nanti kalau kemudian kita lihat gambaran 3 dimensinya ya, clamp loader ini digambarkan atau divisualisasi seperti ini. Jadi ada sliding clamp, ada clamp loader gitu ya, dan di mana ya akan membentuk kompleks bersama kemudian ATP ya. Dari sini gitu ya, sliding clamp ini dia akan bekerja sama dengan DNA polimerase gitu ya. Di mana ketika DNA polimerase itu datang, maka si clamp loader ini dia akan lepas dari kompleksnya. Lalu kemudian di situ juga akan terjadi proses pemecahan energi dari ATP menjadi ADP, sehingga kemudian DNA polimerase itu pada akhirnya dia tidak sendiri, dia akan ditemani oleh yang namanya sliding clamp ya. Nah, jadi ini adalah zoom in gitu ya yang terjadi bahwa yang namanya proses itu gitu ya, ada yang kemudian dari secara generalnya oke kita pahami gitu, kalau di SMA kita pelajari ya ada DNA helikase, ada DNA polimerase, ada primer RNA untuk Okazaki fragment gitu ya. Nah, di sini kita lihat bahwa polimerase itu dia tidak bekerja sendiri, tapi ada yang namanya kompleks sliding clamp yang dia akan membantu proses polimerisasi di sini. Nah, jadi kalau kemudian kita simpan ini semua dalam satu gambar. Nah, inilah yang kemudian yang memang terjadi dalam proses replikasi DNA itu sendiri. Gitu ya, bahwa pertama dari sisi komponen gitu ya, ada yang disebut sebagai leading strand template yang nantinya pada akhirnya dia akan membentuk newly synthesized strand. Lalu protein yang berperannya nanti ini akan ada kompleks dari DNA polimerase yang dia bekerja dengan sliding clamp ini gitu ya. Nah, ini adalah bagian parental helixnya, dan sebelumnya ada DNA helikase yang dia akan berikatan pada binding site tertentu yang fungsinya dia akan membuka ya. Dan kita lihat bahwa pada mekanisme sebelum DNA polimerase itu dia menempel, itu ada kompleks sliding clamp dan clamp loader yang nantinya dia akan menjaga atau dia akan menunggu DNA polimerase itu untuk datang ke site tertentu untuk kemudian melakukan polimerisasi. Nah, kemudian karena pembukaan yang dilakukan oleh DNA helikase gitu ya, pada situs-situs tertentu atau pada fragmen-fragmen tertentu di DNA yang kemudian dia memiliki palindrome sequence gitu ya, memiliki palindrome sequence itu dia membentuk hairpin, maka dibutuhkan SSB protein yang fungsinya itu adalah menjaga agar strand ya yang nantinya strand baru yang akan disintesis itu dia tidak terputus karena adanya proses hairpin. Kemudian selain leading strand itu juga ada yang disebut sebagai lagging strand ya, di mana lagging strand ini pada proses sintesisnya dia akan dibantu oleh primer RNA ya, dan kemudian nantinya akan disintesis membentuk fragmen-fragmen Okazaki gitu ya.
Nah, dan arahnya selalu berlangsung sintesis itu dari 5 ke 3 gitu ya, sehingga arahnya adalah seperti ini gitu, bukan ke arah kebalikannya gitu ya. Sehingga di sini ya, pada lagging strand template ini dia pada akhirnya nanti primer RNA ini akan dibuang, nanti kemudian akan diligasi. Oke. Jadi itu adalah overall. Nah, ini adalah bagaimana kemudian kompleks saat kompleks protein gitu ya yang terbentuk saat proses dari replikasi DNA. Nah, selanjutnya ya ini ada juga gitu ya, karena pada proses replikasi itu memungkinkan gitu ya adanya kemudian error yang terjadi gitu ya. Nah, ini adalah contoh misalnya strand directed mismatch repair gitu ya. Misalnya terjadi error pada strand yang baru saja disintesis ya. Errornya ini ada kesalahan inkorporasi basa nitrogen yang ada. Nah, nanti kemudian akan ada kompleks protein dari mute ya. Ini ada mute S dan kemudian mute L, di mana mute S dan mute L ini dia akan scanning ya bagian-bagian yang kemudian memang perlu diperbaiki gitu ya. Nah, salah satunya adalah di sini gitu ya. Dia akan melakukan di sini deteksi dari DNA yang dia kemudian tersubstitusi salah ya di bagian DNA-nya, kemudian juga dia nantinya bisa mendeteksi bagian yang mute L, protein mute L itu dia akan mendeteksi fragmen DNA yang masih terputus yang belum terinkorporasi oleh basa nitrogen. Nah, nanti di sini gitu ya mute L ini dan mute S ini dia akan menarik ya. Dia akan menarik mute S ya. Dia akan menempel di bagian situs tersubstitusi mismatch. Yang mute L dia akan bekerja pada fragmen DNA yang terputus. Nanti di situ ya dia akan tarik itu, kemudian dia akan putus itu, dan kemudian bagian yang kosong ini karena dia diputus oleh kompleks protein mute ini, pada akhirnya nanti DNA polimerase nantinya dia akan datang lagi ke sini, kemudian dia akan melakukan proses polimerisasi. Nah, ya ini juga sebetulnya adalah apa namanya proses lebih lanjut ya kalau kita lihat gitu ya bagaimana secara alamiah itu mekanisme kegagalan itu bisa diminimalisir gitu ya. Nah, sebagai contoh gitu ya. Nah, ketika kemudian sesuai itu dia ditarik kan gitu ya. Jadi ini kan ibaratnya kayak ketika di sini apa namanya terjadi proses polimerisasi ini gitu ya. Nah, maka ketika dia itu terpisah seperti ini kan seperti menarik gitu ya. Jadi kan seperti kita main apa ya kalau yang tarikan itu seperti kita main apa tuh mainan yang kayak yoyo ya. Jadi seperti yoyo gitu. Yoyo itu kan kalau dibuka itu kalau kita tarik dia dibuka kan dia akan kemudian akan ketat. Nah, kalau ketat seperti itu kan proses sintesis DNA atau kemudian polimerisasi itu kan akan menjadi sulit. Nah, nanti ini akan dibantu oleh proses pengetatan helix ini dia akan dikurangi atau dilonggarkan dengan enzim DNA topoisomerase. Topoisomerase ini sesuai dengan namanya dia nanti akan menjaga topologi dari DNA double helix ini sehingga proses dari replikasi itu atau polimerisasi dari DNA itu dia bisa berlangsung secara lancar. Nah, ini kita lihat zoom in lagi apa sih kerjanya dari DNA topoisomerase, terutama adalah DNA topoisomerase 1 gitu ya. Nah, jadi intinya nanti gitu ya, DNA tipe 1 DNA topoisomerase itu dia akan mendeteksi tirosin ya.
dia akan mendeteksi tirosin, lalu karena dia di sini membawa gus OH, nanti dia akan secara kovalen dia berikatan dengan fosfat dari DNA, ya, dari nukleotida DNA. Nah, karena kemudian terjadi ikatan di sini secara kovalen, otomatis nanti akan ada pecah gitu ya, bukan pecah sih, putus ya, ikatan fosfodiesternya gitu ya di bagian strain yang lainnya. Nah, karena dia putus gitu ya, nah nanti kemudian DNA double helix ini dia bisa mengalami di sini adalah perputaran ya. Nah, jadi dia bisa berputar gitu ya di sini gitu ya. Nah, kemudian nanti di sini gitu ya akan terjadi lagi setelah kemudian itu DNA polimerase itu selesai terjadi. Nah, nanti otomatis akan ada penempelan lagi begitu ya dari ikatan fosfodiester, dan kemudian nanti si topoisomerase ini dia kemudian akan lepas kembali. Ini adalah proses mekanismenya. Kita zoom lagi gitu ya. Ini bagaimana kemudian ini adalah peranan dari topoisomerase 2 gitu ya. Di mana topoisomerase 2 ini pada eukariot ini hanya aktif pada sel yang aktif membelah. Kemudian dia digunakan sebagai target untuk obat anti kanker. Nah, apa yang dilakukan oleh topoisomerase 2 ini? Pertama, dia terdiri dari beberapa subunit di sini, di mana topoisomerase ini dia nantinya yang satunya ya dia akan menempel, ini bagian tengahnya itu dia akan menempel pada DNA double helix 2. Kemudian yang bagian ini dia seperti mengunci bagian DNA double helix 1. Dan di sini ada domain di mana dia mempunyai apa yang disebut sebagai topoisomerase ATPase domain. Ya. Nah, topoisomerase 2 ini ya nanti dia bisa memecah ya atau memutuskan double strand di helix 2 ya, helix 2 ini yang ada di tengah gitu ya. Kemudian nanti bagian dari helix 1 ini dia akan lewat ke sini karena ini terputus, sehingga helix 1 ini dia bisa pindah ke helix 2. Nah, setelah itu kemudian dia bisa resealing lagi ya bagian dari DNA helix 2-nya, dan ini kemudian DNA helix 1-nya dia pindah. Jadi dia akan seperti memutar gitu ya. Nah, ini adalah topoisomerase 2 ya. Ini yang ini pada perspektif yang lain gitu ya. Sekali lagi intinya adalah nanti ada bagian helix yang kemudian diputus sehingga kemudian helix 1 itu bisa berpindah tempat. Nah, ini adalah contoh pada hasil akhirnya gitu ya. Ini bagian DNA sirkular itu ya. Nah, ini kita lihat di sini ya pada akhirnya kemudian sirkular DNA ini dia akan terseparasi, akan kemudian terpisahkan di sini ya. Yang asalnya tadinya posisinya itu sebelah kiri itu adalah bagian ya ini adalah helix 1 di sebelah kiri gitu ya, helix 2 di sebelah kanan. Sekarang kemudian di akhir karena adanya aktivitas dari topoisomerase 2 ini dia kemudian menjadi terpisah gitu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Oke. Kita lanjutkan kembali ke proses inisiasi dan terminasi dari replikasi DNA gitu ya. Nah, ini adalah pada inisiasi dan terminasi replikasi DNA ini gitu ya. Kita perlu pahami bahwa yang namanya replikasi itu selalu dimulai dari apa yang disebut sebagai daerah replication origins gitu ya. Daerah replication origins. Daerah replication origins ini ya kalau pada eukariot gitu ya, ini dari sisi waktu dia akan terjadi pada fase S atau sintesis.
dan replikasi DNA itu dia tidak berlangsung secara serentak. Kemudian pada eukariot juga nukleosom baru terbentuk di belakang dari garpu replikasi ya. Ingat lagi kemudian pelajaran pekan kemarin terkait dengan kompleks dari kromatin ya, yang terdiri dari DNA dan juga kemudian protein histon kompleksnya. Lalu kemudian pada eukariot juga di situ ada telomerase, di mana telomerase ini berperan dalam mekanisme replikasi di bagian ujung kromosom. Nah, sekarang kita bahas dulu gitu ya pada bakteri gitu ya. Pada bakteri itu dia memiliki satu ori ya, atau satu replication origin gitu ya. Nah, replication origin ini gitu ya, replication origin ini gitu ya. Nah, dia akan ada di suatu situs tertentu gitu ya. Dia akan ada di satu situs tertentu ya, di mana situs tertentu ini gitu ya. Nah, di sini dia akan membuka gitu ya. Iya. Jadi replication origin ini dia akan ada situs tertentu gitu ya. Di mana situs tertentu itu dia akan menjadi tempat membukanya DNA double helix ini gitu ya. Nah, dan di situ kemudian mulailah kemudian sintesis dari primer RNA itu dia kemudian terjadi ya. Nah, kemudian di sini gitu ya. Kemudian di sini itu gitu ya. Setelah kemudian proses leading strand DNA sintesis ini dia dimulai. Nah, nanti kemudian RNA primer itu juga di sisi lainnya dia akan memulai lagging strand sintesis ya. Nah, sehingga nantinya gitu ya, ini akan ada pasangan di mana ada leading strand untuk fork yang kedua gitu ya di sini ya. Dan di bagian yang berlawanan, di posisi yang berlawanan itu akan ada leading strand dari fork yang pertama gitu ya. Ini yang posisinya berlawanan. Yang satunya lagi akan ada lagging strand dari fork yang pertama, lalu kemudian ada lagging strand dari fork yang kedua gitu ya di situ. Oke. Nah, dan kalau kita lihat di sini ya ini replikasi genom bakteri gitu ya. Ini ada prosesnya, ini adalah orinya. Ini kalau pada E. coli gitu ya. Dia mempunyai genomnya hampir 5 megabase pair gitu ya, dan dia bisa melakukan proses replikasi genom itu dalam 40 menit. Di sini ada orinya gitu ya. Nanti kemudian di sini akan ada terbuka di sini ya, dibuka oleh DNA helikase, lalu kemudian ada pembentukan leading strand dan kemudian lagging strand. Setelah itu kemudian akan ada proses polimerisasi. Setelah itu kemudian dia akan semakin memanjang dan memanjang sampai akhirnya kemudian terbentuklah di sini yang namanya, kalau di sini yang bulat seperti ini berarti adalah sirkular DNA-nya gitu ya. Nah, di sini terbentuk nanti sirkular DNA dari untuk sel-sel anakannya. Nah, siapa saja yang kemudian terlibat dalam proses inisiasi replikasi dari genom bakteri? Nah, ini adalah key point-nya. Pertama, harus ada yang namanya adalah fragment replication origin atau ORI. Apa itu ORI? ORI itu ya dia sequence yang dia kaya dari AT-nya ya. Nanti di situ akan ada initiator protein ya. Initiator protein ini dia akan menempel di bagian ORI. Setelah itu kemudian helikase ini dia akan mendatangi bagian dari initiator protein ini. Setelah itu kemudian akan ada loading ya. Ya, loading helikase itu ke DNA strain-nya gitu ya.
Nah, nanti kemudian setelah itu gitu ya, nanti akan ada DNA primase ya yang dia akan membantu melakukan sintesis dari primer RNA yang ada. Baru setelah itu ada kompleks dari sliding clamp yang tadi sudah kita bahas ya. Kompleks dari sliding clamp ini dia akan berikatan dengan kemudian DNA polimerase sehingga dia akan membentuk akan melakukan pemanjangan dari strain yang ada gitu ya. Dan di sini ya bagian ini adalah yang leading strain synthesis ya. Yang sebelahnya itu adalah lagging strand. Dan di sini two replication forks ini dia akan bergerak pada arah-arah yang kemudian berlawanan. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Oke. Nah, selanjutnya adalah, nah ini adalah proses bagaimana sebetulnya menginisiasi. Ya. Kalau sebelumnya kita sudah lihat overview gitu ya, overview terkait dengan apa namanya, overview terkait bagaimana kemudian replikasi genom itu bisa terjadi. Salah satunya juga itu adalah contohnya pada bakteri. Sekarang kita zoom in lagi gitu ya, bahwa pada bagian replication origin itu gitu ya, itu ada bagian yang termetilasi gitu ya. Nah, bagian yang termetilasi ini gitu ya, nantinya kalau dia termetilasi ya otomatis kemudian nantinya dia kan apa namanya, dia tidak tidak apa namanya, tidak dalam posisi sebetulnya untuk melakukan replikasi ya. Sampai kemudian ke waktu tertentu gitu ya, itu adalah pada fase S gitu ya, kalau pada eukariot ya. Nah, di sini akan ada inisiasi gitu ya. Nah, di mana pada inisiasi tersebut ya itu ketika helikase itu membuka gitu ya, membuka bagian dari ori ini gitu ya. Nah, ketika dia terbentuk strain yang baru, dia akan terjadi bagian yang disebut sebagai hemimethylated ya. Hemimethylated itu ada bagian yang termetilasi dan ada bagian yang tidak termetilasi gitu ya. Pada akhirnya gitu ya, bagian yang tidak termetilasi ini nantinya akan dia dimetilasi kembali gitu ya, sehingga ini menjadi sama, bagiannya menjadi fully methylated. Nah, dan kemudian proses replikasi itu terjadi di arah yang berlawanan di bagian leading dan juga kemudian di bagian lagging strand. Dan di sini prosesnya ada dametilase yang dia kemudian akan mengenali sequence dari GATC dan kompleks dari sec-E. Nah, ini adalah salah satu kemudian percobaan yang membuktikan gitu ya arah dari garpu replikasi gitu ya, di mana ini misalnya dari replication origin ya. Kalau ini ada banyak ini pada eukariot ya, di sini ada replication origin, ini DNA dia ditambahkan kemudian label dari hidrogen 3 timidin selama 10 menit ya. Sehingga di sini nanti ada terbentuk ini ada silver grain ya. Jadi ada semacam ya bubuk-bubuk perak di sini gitu ya. Lalu kemudian di sini ditambahkan ya unlabeled medium gitu ya untuk sekitar 10 menit untuk kemudian ya untuk mereduksi gitu ya timidin yang sudah terinkorporasi sehingga kita bisa melihat mekanisme arah dari garpu replikasi ini gitu ya. Nah, ini adalah contohnya kalau misalnya DNA ini dilabel, kita lihat lagi gitu ya. Bagian panah itu adalah bagian yang direplikasi saat pembelian label. Ini adalah yang diberikan. Ya ini kita lihat dia cenderung warnanya itu lebih tebal ya ketika di situ sedang mengalami proses replikasi. Nah, ini adalah percobaan-percobaan yang juga dilakukan di sini gitu ya secara in vivo ya untuk membuktikan bahwa
proses replikasi itu terjadi dan bagaimana inisiasinya itu dari yang tadinya tidak ada replikasinya, kemudian sudah mulai di bagian ori, lalu proses replikasinya berlangsung sampai kemudian akhirnya fully replicated ya, ini dalam waktu terjadi dalam waktu 20 menit. Nah, ini adalah percobaan gitu ya. Kalau ini adalah percobaan bagaimana kemudian kita untuk mencari ARS ya. ARS dari replicating free-nya gitu ya. Nah, ini percobaannya pada ragi gitu ya. Nah, di mana ini dicari gitu, dicari pertama adalah vektor plasmid gitu ya. Nah, di sini ini adalah kita ambil dari secara acak ya, yeast DNA segmennya gitu ya. Sedangkan yang satunya lagi ini adalah kita sudah ketahui dia mengandung ARS ya. Dan kedua vektor plasmid ini dia kita gunakan di sini harus ada histidinnya ya di dalam plasmidnya. Lalu kemudian plasmid tersebut diinjeksikan ya, ditransformasikan ke dalam sel-sel ragi gitu ya, yang dia tidak memiliki gen-gen histidin. Nah, kemudian di sini kita lakukan seleksi gitu ya. Nah, ternyata di sini ada rare transformant obtained ya. Yaitu ada plasmid DNA yang sudah terintegrasi ke bagian genom dari sel raginya, dan di sisi lain di sini yang sudah mengandung ARS ini ya dia sudah bisa melakukan proses replikasi, sehingga di sini terjadi proses replikasi dan akhirnya ya yeast tersebut gitu ya itu bisa hidup ya, bisa hidup di medium tanpa histidin karena memang sudah mengandung atau sudah membawa plasmid yang dia bisa menghasilkan histidin di sini. Nah, ini adalah ARS dari ragi gitu ya. Kalau misalnya mau lihat bentuknya, ini kalau ini adalah digambarkan secara skematik, ini adalah kromosomnya. Kemudian pada kromosom ini ada bagian telomer, ada bagian sentromer ya. Kemudian pada sentromer ini kita lihat di sini yang diwarnai merah dan hijau ini merupakan posisi dari origin of replication. Nah, apa yang membedakan warna di origin replication yang berbeda itu ada yang disebut sebagai ORC binding site, ada yang disebut sebagai unwinding region, ada yang disebut sebagai ABF1 binding site ya. Di mana panjangnya ini kurang lebih antar satu bagian itu gitu ya. ORC unwinding dan ABF1 ini itu sekitar 50 base pair. Nah, kalau pada eukariot ya, replikasinya ini dari bagian ori tersebut gitu ya. Ini ada kompleks protein. Ya, ini ada kompleks protein. Ya, pertama itu akan ada penempelan oleh protein ORC atau origin recognition complex gitu ya. Nah, kemudian di sini nanti akan ada protein CDC6 dan CDT1 ya, dia akan membentuk kompleks. Nah, lalu kemudian akan ada helikase ya. Helikase yang bekerja untuk kemudian membuka DNA double helix yang ada ya. Agar kemudian kompleks di sini ini bisa aktif, maka pada fase S ini gitu ya, itu akan terjadi pertama proses fosforilasi yang dimediasi oleh protein CDK, kemudian ada degradasi yang terjadi sehingga helikase ini dia bisa membuka ya. Jadi pre-replicative kompleksnya itu akan lepas di bagian fase S, dan kemudian pada akhir dari proses replikasi DNA ini gitu ya, ORC-nya akan kembali normal, tetapi nanti pada bagian ORC kompleksnya itu terjadi penambahan gugus fosfat. Nah, ini adalah adanya gitu ya proses-proses, misalnya ini adalah delesi
yang dia bisa menginaktivasi ori dari manusia gitu ya. Nah, ini misalnya adalah origin of replication-nya, kemudian ada delesi DNA sehingga kemudian terjadi inaktivasi. Salah satu contohnya misalnya ini adalah delesi pada 2 orang penderita thalassemia gitu ya, di mana masing-masing penderitanya itu dia mempunyai satu delesi gitu ya. Nah, ini karena delesinya terjadi di ori gitu ya, sehingga itu dia akan diturunkan gitu ya ke anakannya gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat lagi proses replication fork gitu ya, makin ditambah makin detail gitu ya. Jadi awalnya sebelumnya kita hanya lihat hanya benang-benang DNA double helix saja ya, kita bahas tentang ada SSB dan lain sebagainya sampai kemudian kita masuk ke ori. Nah, sekarang kita masuk ke sesuatu yang lebih kompleks lagi, bahwa dalam proses replikasi DNA protein histon juga dia kemudian bekerja terutama adalah untuk menggulung gitu ya, untuk menggulung kembali benang-benang DNA yang sebelumnya itu dia terbuka atau terlepas karena proses replikasi DNA. Dan di sini ya ini di sini ada bantuan yang namanya adalah protein NAP1 gitu ya. NAP1 ini fungsinya dia akan loading dari dimer dari H2A dan H2B. Lalu juga akan ada CAF1. CAF1 ini dia pada H3 dan H4 tetramer ya. Nanti juga ada histone chaperone ya, yang merupakan dia faktor penyusunan kromatin ya. Jadi prosesnya gitu ya, prosesnya itu terjadi dengan kemudian sangat kompleks, dan kita lihat bagaimana kemudian antar protein itu dia bisa bekerja secara sinergis. Jadi selesai disintesis langsung digulung lagi gitu ya protein histonnya dengan menggunakan bantuan dari loading dari NAP1 dan juga kemudian SAF1. Nah, ini yang kemudian pekan kemarin juga sudah kita bahas ya, bagaimana sebetulnya pola penurunan secara epigenetik itu terjadi gitu ya. Nah, ketika kemudian ada modifikasi histon gitu ya, ada bagian-bagian tertentu yang kemudian tidak bisa dibaca ya, tidak bisa dibaca ini artinya adalah ekspresi gen yang kemudian dia terganggu, sehingga kemudian menimbulkan ya itu adalah dampak secara phenotype gitu ya. Nah, ini adalah secara lebih detailnya ya. Kalau tadi kita bicara tentang histon dan lain sebagainya, nah sekarang kita bicara bagaimana apa yang terjadi pada bagian telomerase. Nah, telomerase itu kalau kita lihat dari strukturnya di sini gitu ya. Nah, ini bagian upstreamnya ini adalah the rest of chromosome. Kita tahu bahwa yang namanya telomerase itu dia posisinya ada di ujung, gitu ya. Nah, bagaimana itu terjadi, gitu ya di sini? Nah, itu ada yang namanya fingers ya dari telomerase, ada region juga ya yang itu adalah menjadi binding site dari telomerase protein fingers ini. Lalu ada kompleks yang disebut sebagai reminder of telomerase RNA. Ya. Nah, bagian dari kompleks ini, terutama yang warnanya hijau ini, itu ada bagian PAM yang merupakan active site yang ini menempel pada bagian binding site. Ini ada yang disebut sebagai TAM-nya ya. Ini jari-jarinya untuk kemudian proses pengikatan. Nah, ini adalah proses replikasi dari telomerase yang terjadi gitu ya. Jadi ketika kemudian telomerasenya itu dia menempel ya, biasanya karena ada proses apa namanya yang tidak komplit di sini, maka bagian dari telomer ini dia akan ditambahkan di sini ya. Jadi di sini ada direction of telomere synthesis ya, nanti dia akan bawa RNA template-nya seperti primer RNA. Nanti kemudian dia akan menempel di bagian tempat tertentu.
Dan primer RNA itu dia nanti akan menempel pada situs ya, kemudian nanti dia akan terjadi kemudian proses pemanjangan yang ada. Nah, ini adalah struktur ujungnya. Ya, ini adalah proses repeat dari telomer ya, regulasi pada panjang telomer, ada long telomer, ini ada kemudian short telomer gitu ya. Oke, ada pertanyaan dulu sampai di sini? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan kembali gitu ya. Pada mekanisme repair dan juga kemudian recombination. Baik, kita lanjutkan kembali gitu ya di sini proses perbaikan DNA. Outline-nya adalah bahwa perbaikan DNA ya akibat dari proses replikasi DNA ataupun kemudian adanya DNA damage itu bisa bermacam-macam ya. Dan di sini gitu ya ternyata dengan adanya pasangan basa base pair di bagian DNA double helix ini gitu ya, itu membuat kemudian mekanisme deteksi kerusakan DNA itu menjadi lebih mudah gitu ya. Dan di sini juga bahwa ketika kemudian adanya kerusakan DNA, maka secara otomatis juga dia akan mengganggu siklus sel gitu ya. Oke, yang pertama ya memang ini adalah ada penyakit-penyakit tertentu yang memang ini terjadi akibat kerusakan pada proses perbaikan DNA gitu ya. Nah, ini adalah beberapa kalau kita lihat di sini gitu ya, yang di bagian sini ini ada mismatch repair, ada nucleotide excision repair gitu ya, ada translation, kemudian homologous recombination, 3 exonuklease gitu ya, aksesorisnya yang ini malah kemudian bermasalah, DNA interstrain, dan juga kemudian DNA ligase. Nah, ada 3 hal gitu ya, secara struktur molekul yang mungkin kemudian memerlukan di sini proses perbaikan DNA. Jadi kalau kita lihat di sini ya di bagian dari struktur dari basa nitrogen dari A, T, C dan G gitu ya. Pada bagian tersebut gitu ya. Nah, ini pada bagian masing-masing dari struktur molekul tersebut
itu ada kemungkinan kerusakan-kerusakan yang mungkin terjadi. Ya, kalau dia bertanda merah, kerusakannya itu adalah kerusakan oksidatif. Kalau dia berwarna biru, ini adalah terhidrolisis. Kalau dia berwarna hijau, ya dia bisa termetilasi. Nah, salah satu kemudian mekanisme kerusakan itu adalah karena adanya proses depurinasi dan juga kemudian deaminasi, ya. Ketika depurinasi ini, ya ini yang terganggu adalah ini adalah bagian sugar phosphatnya di sini. Ini bagian sugar phosphatnya. Kemudian kalau pada proses deaminasi, ya di sini dari yang tadinya sitosin itu dia kemudian akan berubah menjadi urasil. Kemudian yang menjadi masalah juga itu adalah pembentukan timin dimer. Nah, dan bagaimana kemudian mekanisme deaminasi dan depurinasi ini dia akan menyebabkan ya sharing materi genetiknya itu menjadi berubah gitu ya. Sebagai contoh, ketika deaminasi terjadi, C itu dia berubah menjadi U. Ketika proses replikasi, maka U ini dia akan berpasangan dengan A sehingga mengubah informasi yang tadinya itu adalah G, seharusnya ini di sini menjadi A. Bagian lainnya itu dia tidak berubah. Nah, kalau pada mekanisme depurinasi, ya depurinasi ini kan ya kemudian hanya hilang saja ya di sini. Dan otomatis kalau dia depurinasi di sini masih kemudian memungkinkan di sini gitu ya, karena dia di sini kosong tidak berpasangan, maka dia bisa dibetulkan di sini old strain-nya di sini. Ini ada ikatan ada molekul fosfatnya di sini sebagai backbone dari fosfodiester. Di sini AT-nya itu dihilangkan. Nah, jadi yang terjadi adalah ketika sel anakannya termutasi di sini gitu ya, karena ini hilang terjadilah proses delesi. Sedangkan pada bagian yang lainnya gitu ya, karena dia masih T, dia kemudian masih bisa ditambahkan sehingga tidak terjadi mutasi. Nah, ini adalah contoh dari base excision repair dan nucleotide excision repair. Saya pikir ini juga sudah lebih baik dijelaskan di video gitu ya. Nah, ini saya langsung masuk ke konsep-konsepnya saja. Yang pertama adalah bagaimana mendeteksi bagian DNA yang rusak itu. Yang pertama adalah enzim polimerase baik DNA maupun RNA dia akan terhenti kalau ketemu DNA yang rusak. Lalu setelah berhenti maka yang terjadi adalah akan ada sistem ya, early warning system. Nanti akan ada yang namanya adalah sistem perbaikan DNA. Dia kemudian akan melihat struktur DNA-nya dan akan melakukan perubahan struktur basa. Nah, ada enzim polimerase khusus untuk perbaikan DNA ya. Dan yang antaranya adalah manusia itu punya 10, tetapi dia tidak mempunyai aktivitas proofreading. Nah, ini juga mekanisme deaminasi yang mungkin terjadi gitu ya. Di mana dari metil sitosin ini berubah kemudian menjadi timin. Kemudian adenin ini dia menjadi hiposantin, guanin menjadi santin, sitosin menjadi urasil. Sedangkan kalau pada basa timin sendiri ya deaminasi itu tidak dapat terjadi ya. Karena timin itu ya dia prosesnya itu dari 5-metil sitosin. Nah, ini ada juga mekanisme repair ya, menggunakan non homologous enjoining dan juga kemudian homologous recombination. Nah, intinya adalah kalau pada NEG gitu ya, sekali lagi gitu ya, kalau di zoom in selalu ada kompleks protein yang bekerja.
Apa yang bekerja pada non-homologous end joining ini adalah protein Q, gitu ya. Nah, selanjutnya adalah rekombinasi homolog ya. Nah, rekombinasi homolog ini merupakan proses percampuran materi genetik, gitu ya, pada bagian-bagian yang bersesuaian atau bagian-bagian yang homolog ya. Nah, yang homolog ini artinya secara fungsional ya kurang lebih sama atau ya, informasi genetiknya itu berarti adalah similar. Kemudian bagaimana mekanisme perbaikan kerusakan DNA dan rekombinasi pada meiosis. Ini ada secara homolog gitu ya, perbaikan rekombinasi secara kerusakan DNA secara homolog. Jadi kalau ditemukan adanya ikatan fosfodiester yang putus gitu ya, sekali lagi ya nanti kemudian akan ada nukleus yang dia akan mendegradasi bagian ujung limanya, dan kemudian nanti akan ditambahkan ya additional DNA sintesis, sehingga kemudian garpu replikasi itu akan dimulai kembali. Nah, ini juga adalah mekanisme hibridisasi DNA ya, yang terjadi hibridisasi atau ya ini adalah percampuran ini dari mulai non pairing interaction ya, kemudian dia menjadi pairing interaction ya, nanti terjadi yang namanya helix nucleation, bisa dimulai dari B, A, C, D, di sini contohnya dari B, setelah itu kemudian dia akan ditutup. Nah, dengan mekanisme rapid zippering. Nah, ini adalah contoh dari sinapsis DNA yang dikatalisis oleh REC-E ya. Ini ada input ya, dari input DNA ini adalah REC-E protein ya. Nah, sehingga dia pada REC-E protein ini ada kemudian momen ini membentuk yang namanya adalah three-stranded structure. Three-stranded structure ini artinya nanti DNA-nya ada DNA yang disintesis, ada yang merupakan strand ya. Ya. Ini adalah invading single strand, ya ini membentuk kemudian heteroduplex, yang ini adalah kemudian bagian output DNA-nya. Nah, ini adalah protein RAD52 dan RAD51 yang merupakan homolog dari protein REC-A itu sendiri. Nah, ini adalah ya ini adalah proses mekanisme migrasi cabang gitu ya. Ada yang dia sifatnya spontaneous, ada yang sifatnya dia protein directed. Kalau protein directed biasanya dia selalu membutuhkan penggunaan ATP. Ini juga yang kita lihat ya, ATP ini nantinya dibutuhkan sebagai energi untuk kemudian melakukan proses branch migration itu sendiri. Nah, ini adalah mekanisme perbaikan untuk DNA yang patah karena proses rekombinasi. Jadi kalau di sini ada putus double strand break-nya di sini, nah, nanti akan ada eksonuklease yang dia akan memutus bagian tersebut. Nah, setelah itu kemudian akan terjadi proses sintesis DNA di bagian branch point ini. Nanti di situ akan terbentuk yang hijau ini, gitu ya. Dia akan terbentuk strand DNA yang baru. Setelah itu kemudian dia akan mengisi bagian yang memang terputus. Nanti setelah dia ada, baru di situ terjadi proses ligasi DNA. Nah, ini adalah contohnya gitu, bagaimana secara real protein yang memperbaiki DNA itu dia akan terkonsentrasi pada bagian DNA yang patah. Ya, contohnya ini pada sel fibroblast ya. Ini dia menyerap sinar X, lalu nanti dia diradiasi sehingga kemudian terlihat bagian-bagian DNA yang patahnya. Ya, nah, ini nanti hasilnya adalah pada yang A ini adalah DNA yang diwarnai, ya, sedangkan kemudian ini diberikan yang namanya adalah BAD-R ya, protein BAD-R atau analog timin yang diwarnai. Lalu juga kemudian ada kompleks MRE11 ya, yang mengenali DNA yang patah.
Ini adalah mekanisme holiday junctions gitu ya, yang mengkatalis proses rekombinasi. Jadi di sini ada holiday junction ya yang membentuk open form di sini, sehingga kemudian DNA ini dia ada yang move-nya itu move in ke sini ya, kemudian ada move out ke sana. Nah, ini rekombinasi yang terjadi karena proses meiosis ya, pindah silang di sini pada mekanisme profase 1 ya, pada profase 1 dan duplikasi, akhirnya kemudian dia akan berikatan satu sama lain gitu ya. Ya, jadi dia akan berikatan karena dia pindah silang di sini. Nah, ini kan salahnya harusnya warna biru gitu. Nah, sehingga ketika kemudian terjadi ini gitu ya, nanti terbentuk yang namanya rekombinasi gitu ya. Ada yang hanya merah sendiri gitu ya. Ada yang merah di sini sudah gabung. Ada birunya di sini gitu ya. Terus di sininya dia membawa yang biru gitu ya. Ada yang biru sendiri, ada yang biru kemudian di sini merah. Ya, ini karena adanya proses rekombinasi. Oke, apa yang berperan di situ pada proses rekombinasi homolog? Ini ada protein SPO11 dan mRNA11 ya. Di mana kita tahu kalau ada yang putus nanti itu akan dimakan dulu oleh dalam tanda kutip oleh eksonuklease. Nanti kemudian akan ada reg E protein yang nantinya membantu proses sintesis DNA. Ini contohnya ya, rekombinasi homolog ya secara lebih detail. Ini ada yang disebut tadi ya holiday junction tadi gitu ya yang menyebabkan percampuran. Ya. Nah, ini ada kromosom-kromosom ini yang nantinya emang ada bagian yang dia tanpa crossing over, ada juga bagian yang dia dengan crossing over. Ini contoh yang disebut sebagai rekombinasi, artinya ada percampuran materi genetik. Ini juga sama nih. Ini juga adalah konversi gen yang terjadi gitu ya. Nah, ini karena adanya mismatch repair. Nanti kemudian dia akan diputus di sini. Akan diputus di sini, lalu kemudian akan ada proses sintesis kembali. Ini ya, ini sebetulnya juga masih sama sih menggambarkan bagaimana proses rekombinasi yang terjadi gitu ya, yang outputnya itu ya bisa terjadi kemudian crossing over di sini ya, ataupun ya dia tidak terjadi non crossing over. Sampai di sini ada pertanyaan dulu? Atau dari video ada pertanyaan-pertanyaan? Silakan. Bapak izin tanya. Ya, silakan. Kan ada yang rekomendasi homolog sama non-homolog. Terus itu tuh kondisinya tuh kapan gitu dia perbaikannya dengan yang homolog sama non-homolog. Soalnya kalau yang non-homolog sempat dibilang juga kalau di video dia tuh nggak seakurat kayak yang homolog gitu. Ya, kenapa dia tidak terlalu akurat gitu ya? Karena judulnya juga dia adalah non-homolog ya. Kalau non-homolog itu dia bisa berbeda sama sekali gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini gitu ya, ini kan bagiannya ini berbeda ya, ya kan? Satu di sebelah sini, koordinatnya satu lagi di sebelah sini. Nah, ketika kemudian yang terjadi itu adalah di sini adalah ini tempatnya itu berbeda, ya,
yang dilakukan itu otomatis dia akan bongkarkan dua-duanya gitu ya. Dia sudah putus saja di bagian sini sama bagian sini, yang penting ini hilang kan gitu. Ketika dua-duanya hilang, otomatis kan yang sisa adalah ini. Nah, ketika kemudian sisanya ini yang terjadi, justru apa? Ini langsung saja ditempelkan gitu kan. Nah, kalau langsung yang ditempelkan, otomatis konsekuensinya yang terjadi akan ada delesi. Kalau ada delesi, di sini adalah misalnya ini adalah fragmen gen vital, ya, jadi bisa terjadi sindrom atau kemudian mutasi yang cukup fatal karena dia berada pada gen yang vital. Bisa difahami? Oh iya, bisa Pak. Berarti karena ada delesi itu ya, takutnya kayak ternyata yang di delesinya itu gen vital gitu. Ya, betul. Bedanya kalau pada homolog itu kan ini terjadinya pada sister kromatid. Ketika dia pada sister kromatid, dia masih punya referensi di sini. Nih. Di sini dia nggak punya referensi, saya benerin dari mana gitu kan. Sedangkan enzimnya cuma tahu, oke, bagian ini potong, di sini potong, akhirnya hilang kan dua-duanya. Gitu. Tapi kalau pada sister kromatid, dia masih punya struktur homolognya, bagian yang miripnya, sehingga kalaupun di sini dia terputus, di sini terputus, dia masih punya di sini nengok referensinya. Oh, yang benar tuh kayak gini. Kenapa? Karena dia ambil informasinya dari sister kromatid. Kebayang nggak? Oh iya Pak, kebayang. Ya, itu. Kenapa bagian yang homolog recombination itu dia lebih akurat karena dia masih punya referensi. Di sini dia nggak punya referensi. Ketika dia putus ya udah, tinggal tempel aja. Tapi di bagian sini, oh ini kok ada bagian yang putus. Nah dia lihat lagi, oh coba lihat tuh ke sebelahnya, oh kayak gitu. Jadi dia ikutin tuh yang bagian sebelahnya itu. Oke, jadi dia sintesis lagi, jadi normal kembali. Ya. Begitu Baik Pak, terima ceritanya. kasih Pak. Oke. Ada lagi pertanyaan? Ini karena saya lupa kayaknya video transposon saya belum masukin ya. Belum, Pak. Oke. Mudah-mudahan kita bisa bahas ya sama sedikit gitu ya karena ini kita kan sudah apa namanya? Ya saya sebetulnya punya hutang itu kan dua ya. Dua itu satu karena ada libur merah, satu lagi karena waktu saya sedang sakit gitu ya di situ. Jadi tidak terlalu optimal. Jadi sekarang mungkin saya akan habiskan terkait tentang transposon. Mudah-mudahan ini tidak terlalu lama. Nah, selanjutnya saya akan berikan pengantar untuk minggu ke-6 dan minggu ke-7 gitu ya. Nah, jadi mungkin kalau dari jadwal itu pekan depan kita akan UTS gitu ya. Tapi ya materi-materinya itu beberapa itu nanti sebetulnya sudah ada di EduNext ya. Jadi sudah available gitu ya. Tapi mungkin kan teman-teman belum punya framework background yang cukup kuat karena memang belum dijelaskan gitu ya. Jadi harapannya setelah transposon ini saya bisa ngasih framework apa sih sebetulnya yang dipelajari di modul 6 dan modul 7. Setelah itu kemudian secara mandiri kita bisa teman-teman semua nanti bisa nengok lagi ke EduNext, ada video-video suplemen yang sudah saya siapkan juga. Nah, nanti minggu depan gitu ya sebelum UTS kita coba wrap up dulu ya, dan tentunya kalau soal-soal terkait UTS itu kayaknya sih ya artinya adalah coveringnya lebih ke sebetulnya hal-hal yang memang lebih general gitu ya di situ.
Ya mungkin itulah itu ya sebagai gambarannya. Jadi kita lanjutkan sedikit sih, ini transposon ini adalah sebetulnya suatu mekanisme yang memang dia terjadi gitu ya. Biasanya juga ini terjadinya ketika proses replikasi DNA gitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang transposon atau transposable element itu, ada yang dia disebut sebagai DNA only gitu ya, ada yang disebut sebagai LTR atau retroviral, ada yang sifatnya adalah non retroviral gitu ya. Ini saya ada profesor saya dulu waktu di Italia ini namanya Andrea Zuccolo. Andrea Zuccolo ini dia adalah expert dari identifikasi dari transposable element gitu ya. Jadi kerjaannya adalah dia mengidentifikasi di bagian genom itu ada transposable element. Karena kita bisa bayangkan ya di eukariot itu 80%-nya gitu ya, dari 80% ini ada part persennya itu dari 20%-nya mungkin dia adalah bagian dari transposable element gitu ya di sini. Nah, transposable element ini ya dia adalah jumping element. Kenapa jumping element ini bisa menyebabkan kemudian tentunya efeknya adalah disrupsi gitu ya. Karena dia jump ya, kita bisa bayangkan di sini ada satu fragmen gen ya. Kemudian tiba-tiba ada transposon gitu ya, itu loncat ke sini, dia mengisi di sini. Jadi ada transposon dia lewat, nah dia masuk ke daerah sini. Sehingga otomatis yang terjadi apa? Yang terjadi di sini gitu ya. Tiba-tiba muncul ada transposon. Ya. Otomatis apa kalau ada tambahan seperti ini? Protein berubah. Kalau protein berubah nanti ini adalah fungsinya juga jadi beda kan? Atau yang kedua ya ini posisinya ya dia kemudian disrupsi. Disrupsi artinya apa? Disrupsi artinya gennya dia tidak bisa bekerja gitu ya. Ya, kalau dia adalah gen vital ya berarti bisa fatal ya. Nah, ini adalah transposon. Nah, kalau kita bicara transposon gitu ya, ini di bakteri juga ada yang namanya ES3, TN3, TN10 gitu ya. Bedanya apa? Bedanya adalah di domainnya ya. ES3 dia hanya gen transposase saja. TN3 dia ada ampicillin resistant. Ya. Kalau di TN10 itu dia punya yang namanya tetracycline resistant. Ya. Nah, ini kita lihat panjang sekali, besar sekali transposon ini. Nah, bagaimana kemudian mekanisme transposon? Ya intinya adalah dia nyelip gitu ya. Bagaimana cara nyelipnya? Pasti ada yang namanya kompleks protein. Apa kompleks proteinnya? Ini yang disebut sebagai transposase monomer. Protein ini dia nempelnya di mana? Di situs tertentu di mana di sini dia akan mengidentifikasi yang namanya repeat sequence. Ya. Apa yang dilakukan? Dia akan membentuk kompleks. Begitu membentuk kompleks, ini otomatis akan tergulung kan? Begitu tergulung, dia nanti akan lepas. Ya. Begitu lepas, bagian yang ini gitu ya, ini kan lepas ya. Maka dia akan menjadi hilang. Nah, artinya di sini apa? Di sini akan terjadi delesi. Bagian yang kemudian lepas tadi, dia akan mencari lagi situs lain yang dia mempunyai short inverted repeat sequence. Sehingga apa? Sehingga dia nanti akan nempel lagi ke sini gitu ya. Nih. Akhirnya di bagian yang lain, yang satu terjadi delesi, yang satu terjadi insersi. Ya, kita bisa bayangkan betapa fatalnya gitu ya adanya delesi insersi ini pada organisme gitu ya. Nah, ini secara detailnya saja bagaimana kemudian transposase ini dia bisa memegang kedua ujung DNA transposon gitu ya. Nah, dan ini juga yang apa namanya? Kalau ini sih replikasi retrovirus,
yang merupakan cara kita nantinya untuk memahami apa yang disebut sebagai retroviral transposon. Ya, artinya dia akan memimik mekanisme dari si retrovirus. Bagaimana retrovirus itu bekerja? Pertama, dia pasti punya yang namanya enzim reverse transkriptase. Reverse transkriptase itu fungsinya apa? Untuk mengubah RNA menjadi DNA. Setelah DNA-nya itu terbentuk, maka dia bisa terinsersi ke bagian donor, ya, kromosom donor. Begitu dia terintegrasi dalam DNA, otomatis dia akan masuk ke bagian metabolisme rutin. Ya, kalau dia masuk ke metabolisme rutin, ya, otomatis di sini RNA-nya dia akan membentuk kembali partikel-partikel virus. Nah, retroviral transposon ini ya kurang lebih mekanisme jumping-nya itu adalah seperti itu, ya. Jadi dia akan membentuk RNA, dia akan memiliki retroviralnya, nanti kemudian dia akan terintegrasi. Nah, apa yang krusial di sini? Ini adalah peranannya dari reverse transkriptase. Apa fungsi dari reverse transkriptase? Dia akan mengubah atau mensintesis strand DNA dari template RNA, ya, atau reverse transkriptase balik. Nah, makanya ini kenapa kok bahasan siklus retrovirus ini dibahas di bagian transposon, karena dia memimik, ya, memimik mekanisme dari retrovirus. Ya. Sebagai contoh, misalnya ini ada viral DNA, dia punya situs yang dia homolog dengan target kromosom. Ya, otomatis di sini nanti dia akan dipotong di sini, akan terpotong di sini. Setelah itu dia akan menjadi fragmen lain dan dia akan bisa berikatan di situs yang ada. Nah, ini tinggal kalau sudah nempel seperti ini kan tinggal diligase saja. Nah, begitu diligase, nah ini dia terintegrasi ke dalam genom. Nah, itu konsep dari retrotransposon. Nah, kalau yang non retroviral, ya, nah, secara prinsip ya dia nanti akan mempunyai ciri. Ini contohnya dia akan membentuk RNA dulu, sintesis RNA, ya. Setelah itu kemudian dia akan melakukan sintesis dari hipertranskriptase atau endonuklease. Nah, sehingga kemudian nanti dia akan menempel dengan kompleks L1 RNA, ya. Dan L1 RNA ini dia nanti akan mencari bagian yang terputus di sini, gitu ya. Nah, ini bagian target DNA-nya dia akan menempel di bagian TTT. Setelah itu kemudian di bagian TTT ini dia nantinya akan terjadi transkripsi polimerisasi di sini, gitu ya. Sehingga nanti terbentuk yang namanya kopi baru dari DNA yang ada, ya. Nah, ini kita lihat bagaimana transposon itu dari waktu ke waktu itu bertambah dengan sangat ya bisa dikatakan ya eksponensial, gitu ya, dari yang tadinya sedikit saja, gitu ya, pada 80 juta tahun yang lalu, sekarang itu sudah 1 juta kopi, gitu ya. Ini pada gen dari yang namanya adalah alus sequence, ya. Kalau pada tikus ya ini B1 sequence-nya itu sekarang itu dia punya 400.000 kopi, gitu ya. Dan selalu, gitu ya, cara kerja transposon itu dia mempunyai sisi upstream, ya, ini saya katakan sisi upstream dan downstream yang sangat spesifik di sini. Ya, jadi dia selalu punya di sini bagian-bagian yang spesifik, ya, ini juga sama nih, ini yang saya katakan situs spesifik yang memungkinkan di sini terjadinya ya mekanisme pemotongan ataupun kemudian mekanisme integrasi. Nah, ini contoh yang terjadi pada A itu integration excision, ini terjadi kasusnya pada bakterio lambda, bakterifag lambda, di mana terjadi insersi dari yang asalnya plasmid, ini dia masuk ke sini. Ya, sehingga kemudian
dia mendapatkan atau dia terintegrasi ke dalam genom. Nah, mekanisme lainnya yang mungkin terjadi gitu ya, rekombinasi yang juga terjadi adalah dari sini jadi ada situs spesifiknya. Nah, karena dia berputar ini jadi terbalik. Nah, sehingga posisinya yang B jadi ke sini, yang A juga jadi ke sini. Nah, kalau di sini terjadi direction yang berbeda, nah ini kan sangat mungkin nanti terjadi juga perubahan ekspresinya di situ. Nah, kemudian ini ada insersi DNA lambda ke kromosom inang. Lagi-lagi selalu ada situs spesifik di sini, gitu ya. Nanti ada protein kompleksnya yang menempel di sini. Nanti akan terjadi proses pemutusan dan juga rejoining. Nah, sehingga akhirnya di sini masuklah di sini integrasi DNA dari bakteriofaga ke bagian bakteri. Sehingga bakteri dia akan memproduksi partikel-partikel virus sehingga kemudian pada suatu kondisi tertentu gitu ya, setelah kemudian fase lisogenik itu dilewati ya, suatu saat dia bisa masuk ke fase lisis ya. Nah, ini adalah contoh dari siklus hidup bakteriofag lambda gitu ya, baik secara prophage maupun kemudian secara litikum. Nah, ini apa namanya? Ini adalah contoh rekombinasi yang lain gitu ya. Ini ada yang namanya Krellox recombination ya. Ini ada Krellox recombination. Ya. Di mana Krellox ini dia sisi LOX itu akan dikenali oleh Kre. Nah, kalau pada rekombinasi Krellox ini, kalau dia ada gen tertentu yang dia menghasilkan RNA dan protein di sini, gitu ya. Nah, rekombinasi ini pertama dia hanya dihasilkan di sel-sel hati, ya. Nah, ini dia ada on. Kalau dia ketemu dengan lock site, ya. Nah, di sini gitu ya. Nah, dia kalau ketemu dengan lock site, dia bisa kemudian bekerja sehingga kemudian terjadi rekombinasi di sini. Nah, ini kalau di liver, Kre-nya on, ya. Ini ada sisi lox-nya yang dia kemudian akan terdelesi gitu ya. Dan dia kemudian hilang gitu ya di sini. Sedangkan kalau pada jaringan yang lainnya gitu ya, pada jaringan yang lainnya gene of interest itu dia bisa normal gitu ya. Kenapa? Karena rekombinasinya dia off karena promotornya hanya aktif di bagian liver saja. Ada pertanyaan? Terkait dengan transposon? Oke. Mungkin pada hari ini adalah pengantar sekali lagi karena kita lumayan terlewat ini cukup lama juga gitu ya, seperti itu ya. Nah, jadi setelah saya jelaskan ini gitu ya, pada hari ini mohon meluangkan waktunya gitu ya untuk kemudian melihat di EduNext ya, untuk melihat modul 6 dan modul 7 untuk kemudian nantinya
mendapatkan gambaran kira-kira apa sih yang sebetulnya memang perlu dipelajari, gitu ya. Nah, tetapi yang ingin saya sampaikan di sini bahwa teman-teman semua ya ini wajib memahami bagan ini. Jadi kalau diminta untuk menggambarkan ulang, ini harus bisa, gitu ya. Terutama kalau kita bicara pada gen eukariot, ya. Kenapa eukariot? Karena eukariot itu kompleks, ya. Kalau kita bicara prokariot itu dia less kompleks dari sisi seluler pun kita tahu bahwa organelnya pun jauh, gitu ya. Kompleksitas antara prokariot dan eukariot itu jauh sekali. Nah, jadi bagan ini adalah bagan yang kemudian perlu dia dihafalkan, gitu ya. Ini perlu dihafalkan, dan karena ini adalah menjadi kunci, gitu ya, menjadi kunci bagaimana kemudian memahami core dari molekular proses ini. Ya, ini adalah sebetulnya di framework ini, di gambar ini, gitu ya. Nah, jadi gambar ini ceritanya apa sih, gitu ya? Gambar ini ceritanya apa? Gambar ini ceritanya tentang proses ekspresi gen. Ekspresi gen itu apa? Dari sini, dari blueprint, ya, yang cetak biru, yang dia informasinya dari A sampai Z, yang dia berupa buku di sini, sampai akhirnya kemudian positioningnya dia di sini. Di bagian yang kita sebut bagian ini adalah yang disebut sebagai functional genomics. Sekali lagi, DNA itu sama dengan genom, ya, sama dengan ya kita sebutnya ini adalah bagian yang disebut sebagai structural genomics. Oke, ya, bagian yang disebut sebagai structural genomics. Structural genomics itu ya dari A sampai Z. Ketika dia kemudian dicari hanya bab-bab tertentu saja, yang saya katakan, gitu ya, bahwa blueprint itu ya seperti buku, gitu ya. Kalau buku itu gimana ya? Buku itu ya ada bab-bab 1, bab 2, dan seterusnya. Ada daftar isi, ada daftar gambar, ada daftar tabel, dan lain sebagainya. Jadi buku itu tidak semua mempunyai informasi yang penting. Bagian yang penting, ya, dalam DNA atau genom ini kita sebut sebagai functional genomics. Kalau DNA genom ini adalah structural genomics, ya. Oke. Nah, pertama kita pelan-pelan dulu. Kita perlu pahami bahwa proses ekspresi gen atau dogma genetika itu kan dimulai dari DNA, RNA, protein. Oke. 3 ini dulu. DNA, RNA, protein. Diulang-ulang terus. DNA, RNA, protein. Ya. Sekarang kemudian kita bicara tempat. Ya. Kita bicara tempat. Bahwa kalau pada eukariot, ya, proses transkripsi itu kemudian terjadi di nukleus. Yang nantinya mRNA ini dia akan dibawa keluar ke sitosol melalui pore, nuklear pore ini. Baru dari situ, di sitosol itu mRNA dia akan diubah, ditranslasi menjadi protein. Nah, sekarang kita pahami bahwa RNA itu formnya itu, bentuknya dia bisa bermacam-macam. Protein juga dia bisa bermacam-macam. Ya. Dalam konteks functional genomic itu tidak semua berlangsung, ya, sesuai dengan rencana yang ada. Kenapa tidak kadang-kadang tidak sesuai rencana? Karena ada 7 hal ini, ya.
yang menyebabkan gitu ya rencana itu bisa berubah. Apakah semua fragmen gen dia akan diubah menjadi RNA transkrip? Belum tentu. Ada yang namanya transcriptional control. Kalau sebelumnya ya, contohnya apa? Krelox tadi. Kalau gen kre itu dia kemudian kita ambil dari hati, kemudian kita masukkan ke sel lain, gitu ya, kita insersikan, maka gen yang dia mempunyai lock site, begitu kita insersi gen kre rekombinasinya, gen tersebut dia akan silent. Artinya apa? Pada mekanisme transcription control dengan Krelox, RNA transkrip ini bisa tidak jadi ada. Nah, kalaupun dia lancar, transcriptional control-nya itu sesuai, ya, ada transkrip RNA yang dihasilkan, ya. Sebelum keluar itu dia ada yang namanya proses RNA processing control. Ya, ada RNA processing control. Di mana dia akan dicek kembali, gitu ya. Dia akan dicek kembali mRNA-nya itu, gitu ya. Nah, dia nanti akan ada kemudian proses capping, kemudian ditambahkan poly A dan lain sebagainya. Barulah kemudian dia bisa menjadi mRNA yang ditranslokasikan keluar dari nukleus ke sitosol. Sampai di situ mRNA jalannya belum selesai karena apa? Ada proses mRNA transport dan localization control. Kalau dia failed di sini, maka ya mRNA-nya tidak bisa berfungsi. Nah, begitu dia selesai keluar, dia dilokalisasi, oh yang satu dideposit di dinding sel, satu deposit di vakuola, satu deposit di Golgi apparatus, satu lagi deposit di retikulum endoplasma, ya mRNA ini. Nah, hati-hati, ada mRNA degradation control. Bisa dengan microRNA, ya, bisa dengan siRNA, bisa dengan RNAi, ya, atau semuanya ini atau LNC RNA, ya, atau semuanya ini adalah tenar dengan istilah non coding RNA, ya. MicroRNA, cRNA, RNAi, LNC RNA, pRNA, pwRNA, gitu ya. Itu semuanya adalah bagian dari non coding RNA yang dia bisa melakukan kontrol degradasi. Yang menyebabkan yang tadinya mRNA ini dia seharusnya dia masuk ke dalam proses translasi, dia bisa saja terdegradasi. Kalau pakai contoh mikroRNA, ya, kalau pada hewan mikroRNA ini dia akan menempel pada 3' UTR atau 5' UTR, ya, dia akan nempel di sini sehingga kemudian atau di sini gitu ya. Sehingga kemudian microRNA ini dia tidak dapat ditranslasi, ya. Kalau pada animal, kalau pada tumbuhan dia bisa nempel di tengah-tengah menimbulkan cleavage. Di sini. Ada mRNA degradation control. Nah, setelah itu ya masuklah kemudian proses yang namanya ya mRNA itu kalau dia misalnya sukses tidak mengalami degradasi, nah dia akan masuk ke proses translational control. Mampu nggak dia lewat jadi protein ini? Gitu. Ya, translational control. Tidak semua mRNA dia bisa menjadi protein. Ada sinyal peptide-nya atau tidak gitu ya, seperti itu.
ada komponen-komponen lainnya atau tidak, lengkap atau tidak di sini. Barulah kemudian kalau lancar semuanya dia menjadi protein. Jadi protein ini belum selesai prosesnya. Ya, karena apa? Karena protein bisa terdegradasi. Nih, dia bisa terdegradasi di sini. Nah, jadi proteinnya selesai ditranslasi menjadi asam amino, gitu ya. Nah, tapi dengan adanya degradation control, ya, post translational modifications, ya, dia bisa terdegradasi. Salah satunya juga oleh non-coding RNA, itu mengalami degradasi. Sudah jadi pun kalau lancar, ada yang namanya protein activity control. Bahwa protein itu, ya, jadi secara struktural, ya. Jadi protein itu secara struktural oke, belum tentu fungsional. Ya. Jadi belum tentu dia selalu menjadi active protein. Kalau ada activity control, dia bisa saja menjadi inaktif. Ya. Misalnya di active site-nya dia ada blocking di situ, otomatis dia akan jadi inactive protein. Nah, jadi sekali lagi gitu ya, framework inilah yang kemudian harus bisa diulang kembali gitu ya oleh teman-teman semua, digambarkan kembali, dan nanti masing-masing prosesnya ya kita biasa di molekuler itu nanti kita detailkan. Ya, seperti prosesnya apa sih DNA replikasi tadi? Oh, ada DNA helikase. Ya. Ada kemudian DNA primase gitu ya. Nanti detail lagi, oh ternyata DNA polimerase itu dia punya sliding clamp. Ya. Oh, helikase itu dia nanti ada kompleksnya. Nanti dia kerja bareng gitu ya dengan protein-protein lain gitu ya. Ada enzim topoisomerase dan lain sebagainya. Oke, ya. Pas jam 10. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan.